Pernah nggak sih kamu ngerasa gaji kamu tuh hilang begitu aja? Baru tanggal 10, dompet udah tipis, rekening udah ngos-ngosan, dan kamu mikir, kok susah banget ya punya tabungan? Padahal, kalau dipikir-pikir, penghasilan kamu sebenarnya cukup. Tapi entah kenapa, ujung-ujungnya selalu nol di akhir bulan. Nah, kalau kamu ngerasa relate banget sama situasi ini, mungkin ada yang salah. Bukan di jumlah uang yang kamu hasilkan, tapi di cara kamu ngelola uang itu sendiri. Di video ini, kita bakal bahas 3 kesalahan finansial umum yang sering banget dilakukan orang, yang bikin mereka nggak pernah punya tabungan. Langsung aja kita bahas. Kesalahan pertama, dan ini klasik banget, adalah hidup melebihi kemampuan. Kita semua pasti pengen hidup nyaman, pengen ngopi di kafe estetik, pakai outfit kekinian, atau sesekali makan di restoran all you can eat. Dan itu sah-sah aja, kalau keuangan kamu memang sanggup. Tapi masalahnya, banyak orang memaksakan gaya hidup yang nggak sejalan sama penghasilannya. Coba deh jujur ke diri sendiri. Berapa kali kamu nongkrong dalam seminggu? Berapa banyak uang keluar buat belanja impulsif di e-commerce? Apakah kamu sering beli barang karena FOMO? Masalahnya, banyak pengeluaran ini kita anggap remeh. Tapi kalau dijumlahin dalam sebulan, itu bisa setara sama 10-20% dari penghasilan kamu. Dan celakanya, kebiasaan ini jadi rutin sampai kamu nggak sadar kalau sebenarnya kamu ngebakar uang buat hal yang nggak esensial. Prinsipnya gini, kalau gaya hidup kamu naik terus, tapi penghasilan kamu stagnan, tabungan nggak akan pernah kebentuk. Solusinya, mulai sadari batas kemampuan kamu. Hidup sederhana bukan berarti miskin. Justru banyak orang kaya yang kelihatannya biasa aja, karena mereka memprioritaskan kestabilan keuangan, bukan pamer gaya hidup. Kesalahan kedua adalah nggak punya rencana keuangan alias budgeting. Ini sering banget diremehkan. Banyak orang merasa, ribet amat sih bikin anggaran segala, padahal ini fondasi paling dasar dalam mengatur keuangan. Tanpa budgeting, kamu ibarat naik mobil tanpa tahu tujuannya. Kamu bisa muter-muter nggak jelas, buang waktu, buang bensin, dan nggak nyampe-nyampe ke tempat yang kamu pengen. Kebanyakan orang hanya hidup dari gaji ke gaji. Dapat gaji, langsung bayar ini itu, terus sisanya buat jajan. Dan sisa terakhir baru deh dipikirin buat ditabung. Masalahnya, sisa itu jarang ada. Kenapa? Karena sifat konsumtif kita akan selalu cari celah buat ngabisin uang kalau nggak ada batasan. Cara paling sederhana adalah metode 50-30-20. 50% kebutuhan, makan, transportasi, sewa, tagihan. 30% keinginan, hiburan, ngopi, belanja. 20% buat tabungan dan investasi. Kalau kamu disiplin ngikutin pola ini, pelan-pelan kamu akan mulai lihat progres dalam kondisi finansialmu. Dan jangan lupa, menabung itu bukan nunggu sisa uang, tapi dialokasikan di awal. Buat rekening khusus tabungan dan jangan diganggu kecuali darurat. Kalau perlu, pakai fitur auto debit biar langsung kepotong otomatis. Jadi kamu nggak sempat tergoda buat pakai uangnya duluan. Kesalahan ketiga, dan ini makin marak akhir-akhir ini, terlalu banyak cicilan dan utang konsumtif. Kita hidup di zaman yang sangat gampang untuk beli barang sekarang dan bayar belakangan. Ada pay later, cicilan 0%, kredit online, semua kelihatan memudahkan. Tapi di balik itu semua, ada jebakan halus yang kalau kamu nggak hati-hati, bisa bikin keuangan kamu bocor setiap bulan. Masalahnya, banyak dari kita yang ambil cicilan bukan buat kebutuhan penting, tapi buat gaya hidup. Beli HP terbaru padahal HP lama masih berfungsi. Kredit motor demi gaya, bukan karena kebutuhan mobilitas. Belanja fashion item dengan pay later, biar update gaya. Cicilan-cicilan ini akhirnya jadi beban tetap setiap bulan dan nyedot sebagian besar penghasilan kamu. Dan parahnya, kamu merasa tetap miskin, karena tiap gajian, uang langsung kepotong untuk bayar cicilan. Padahal, cicilan itu harusnya maksimal 30% dari penghasilan bulanan, itu pun kalau cicilannya produktif, misalnya buat beli alat kerja, modal usaha, atau rumah.
Tapi kalau lebih dari itu, dan buat barang konsumtif, itu tandanya keuangan kamu sedang tidak sehat. Solusinya, cek lagi daftar cicilan kamu. Berapa banyak yang sebenarnya nggak perlu? Berani stop dulu gaya hidup cicilan kalau belum siap secara finansial, fokus lunasi utang, lalu biasakan beli barang pakai uang tunai hasil tabungan. Memang butuh waktu dan kesabaran, tapi efek jangka panjangnya jauh lebih tenang dan stabil secara finansial. Nah, itu dia 3 kesalahan finansial yang sering banget bikin orang nggak pernah punya tabungan. Ingat, punya tabungan itu bukan cuma soal angka, tapi soal kebiasaan, mindset, dan kedisiplinan. Kalau kamu mulai ubah pola pikir dan perlahan-lahan merapikan cara kamu mengelola uang, kamu pasti bisa punya tabungan dan bahkan investasi untuk masa depanmu.